Nabi SAW pernah datang ke sebuah wilayah namanya Rabwah di sekitar dekat Mekah, 80 kilo kurang lebih dari Mekah. Lalu Nabi SAW terisak-isak menangis seperti orang yang sedih sekali. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat anda menangis seperti ini sebelumnya, gitu kan? Kuburan siapa ini? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku ya hai Umar. Aku memohon kepada Allah agar menziarahi ibuku, aku diizinkan, dan aku memohon kepada Allah untuk beristighfar, untuknya aku tidak diizinkan. Tidak boleh beristighfar untuk orang yang kafir, gitu kan? Berarti menandakan ibu Nabi SAW yang meninggal seperti itu. Kemudian ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka, dua-duanya. Bagaimana kalau menurut penjelasan Ustadz Adi Hidayat? Yuk kita saksikan bersama-sama. Tuh lihat, Anda kadang bertanya ya, tidak sadar kalau pertanyaan itu jebakan setan sedari dulu. Pernahkah Anda bertanya, di mana orang tua Nabi? Apakah di surga? Sekarang masih ada. Nanti pertemuan berikutnya, kita akan teruskan dulu tentang yang ini. Saya tunjukkan kitab. Yang kitab ini ditulis oleh orang asli kita, yang menunjukkan bagaimana setan bermain di masa kalangan para sahabat, yang dampaknya sampai sekarang muncul aliran-aliran, yang disebut bahkan oleh para ulama dunia sebagai aliran menyimpang, aliran sesat, tapi sampai hari ini masih eksis. Saya bawakan kitabnya karya orang Indonesia nanti, insya Allah. Kemudian kita coba bacakan sebagiannya, ya. Kemudian kita berikan contohnya. Setelah itu kita masuk kepada kaidah yang kedua tadi, cara menyimpulkan hukum ya dari Quran dan hadis. Saya tunjukkan contoh-contoh kasusnya dari yang paling sensitif. Misal kemarin yang saya sempat disoal tentang hadis nuzul gitu kan. Wah, Adi Hidayat mengingkari hadis nuzul. Oh, saya nggak pernah mengingkari. Saya meyakini hadisnya. Cuman pemahaman Anda beda dengan Anda. Itu masalahnya. Tapi kita turunkan apa sebabnya itu muncul. Jangan-jangan bukan karena beda paham, tapi Anda terjebak dalam satu hal yang besar. Bukan Anda diminta paham, tapi Anda digiring kepada kelompok tertentu dan sebagainya. Yang itu sudah dari dulu ada pertikaiannya. Hati-hati. Ya, sama banyak nanti. Tuh lihat, Anda kadang bertanya ya, tidak sadar kalau pertanyaan itu jebakan setan sedari dulu. Pernahkah Anda bertanya, di mana orang tua Nabi? Apakah di surga atau selain surga? Itu nggak pernah ditanyakan oleh pembelajaran tempat dulu. Nggak pernah ditanyakan. Kenapa tiba-tiba muncul sekarang? Dan seperti jadi tes satu bagi yang lainnya. Awas, hati-hati. Anda kena jebakan di situ. Nanti saya tunjukkan kepada Anda. Ini asalnya dari mana? Ini arahnya kemana? Tiba-tiba bisa ada pertanyaan. Ingat, setiap hal yang tidak ada kaitan dengan maslahat Anda itu nggak penting. Kalau ibunda ayahanda Nabi di surga atau tempat selainnya, apa hubungan dengan Anda? Apa bisa mengantarkan Anda ke surga? Nggak ada. Cuma jadi perdebatan, cuma macam-macam. Dan teman-teman Anda mesti punya rasa. Anda berbicara tentang Nabi. Ibu bapak Anda, misal saja, berbeda ketaatannya dengan Anda, terus berbuat kesalahan, terus dibincangkan oleh orang lain, dituduh-tuduh, disebut-sebut, dicela-cela. Bagaimana perasaan Anda? Tuh lihat bapaknya, calon neraka. Bapaknya begini, bapaknya begitu. Nabi saja ketika menyanjung Ikrimah, itu tidak ingin mengungkap tentang Abu Jahal. Abu Jahal itu bapaknya Ikrimah, tapi nggak pernah disebut-sebut di hadapan Ikrimah. Kenapa? Karena takut menyinggung perasaannya. Anda ini bapak ibu Nabi, apa nggak sadar? Ya walaupun ada hal-hal yang terkait dengan kondisinya, itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita tidak menilai makhluk. Apa Anda nggak peka Anda sedang menyinggung orang tua Nabi? Bagaimana perasaan Nabi ketika mendengar kalimat-kalimat Anda? Pernah nggak ada sahabat yang menyebutkan kalimat-kalimat demikian? Langsung mengatakan begini, 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 dan sebagainya. Tidak. Anda bukan sahabat, teman-teman. Anda bukan tabi'in. Anda harus jaga perasaan. Jaga perasaan. Bahkan sementara orang soleh, ketika membaca tabat yada abi lahabi wa tab, itu menangis dia. Menangisnya kenapa? Karena menangisi paman Nabi mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda lirik membaca? Bukankah itu Abu Lahab yang terkutuk? Kutukan itu urusan Abu Lahab dengan Allah. Yang saya baca lirik adalah beliau paman Nabi. Saya saja kalau merasa paman saya punya masalah, saya bisa menangis. Maka bagaimana ketika paman Nabi mengalami itu semua? Pernahkah Anda bayangkan? Di Anda itu kena banyak jebakan dalam kehidupan. Coba kembali ke nanti saya buka tuh, saya kupas kitab dan sebagainya. Saya tunjukkan hadisnya kepada Anda. Banyak hal yang kadang-kadang cuma jadi tren aja dalam kehidupan. Kayaknya gaya kalau mengungkapkan kalimat itu, tapi tak sadar Anda sedang dijebak oleh setan. Paham ya?